Shalom GBI Home Fiducia yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Dimanapun engkau berada saat ini dan bagaimanapun keadaanmu, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita. Kita tundukkan kepala, jemaat Tuhan yang terkasih. Bapa yang baik, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam ibadah kami. Mari Roh Kudus, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya dimanapun jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau membangkitkan, Engkau menggairahkan, Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan yang besar terjadi atas setiap keluarga-keluarga yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami tahu ketika mereka menaikkan puji-pujian, ketika mereka menaikkan penyembahan kepadamu, sesuatu yang dahsyat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Bertahtalah di atas puji-pujian setiap jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam penyembahan kita. Kita angkat lagu pujian ini. Kurabashikadala karalaba santa karalaba senda karalaba se. Haleluya, haleluya, haleluya.
awal, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ora basikara la leana tosando, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Menjadi sukacita tatkala saya dapat menghampiri saudara melalui program streaming ini. Saya rindu biar kiranya kita semua, saudara dan saya, pada saat kita berjumpa secara streaming ini, secara online, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, membuka hati kita dan kita rindu melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan diubah menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus. Hari lepas hari kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Untuk itu saudara, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran, atas waktu yang terbaik Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bertemu kembali secara streaming melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya rindu akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga rindu Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu, menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, urapi Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi sesuatu yang menguatkan, meneguhkan, menegur, bahkan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Roh Kudus, karena kami rindu dan siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Saudara, pada kesempatan ini saya rindu kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema memilih untuk hidup taat. Kita merdeka untuk hidup dalam ketaatan. Jadi subtemanya seperti itu saudara ya. Saudara, setiap manusia pastinya ingin memiliki
kemerdekaan yang sejati di dalam hidup. Saudara dan saya memiliki kerinduan supaya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Merdeka atas masalah, merdeka atas pergumulan. Meskipun selama kita hidup pastinya kita akan mengalami pergumulan di dalam hidup kita. Merdeka atas finansial yang mungkin saat ini kita sedang gumuli di dalam kehidupan kita. Intinya saudara, kita rindu mengalami kemerdekaan sejati di dalam hidup kita, supaya kita benar-benar merasakan hidup yang dapat membuat kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sungguh nyata. Saudara, kemerdekaan yang sejati menjadi kerinduan saudara dan saya. Sebagai salah satu contoh yang sangat simpel saudara, di masa pandemi ini pada saat kita keluar rumah, kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan tahukah saudara, pada saat kita berjalan ke luar rumah, semua orang sama-sama menggunakan masker. Semua orang sama-sama menutup mulutnya dengan masker dan tidak terlihat siapa yang sedang senyum, siapa yang sedang cemberut. Yang pasti semua orang sama menggunakan masker. Sehingga ada masker yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga orang itu pada saat menggunakan masker seolah-olah orang itu tidak menggunakan masker, karena ada gambar di wajahnya saudara. Dan pada saat kita menggunakan masker saudara, suka atau tidak suka, kita harus menggunakannya, karena itu menjadi kewajiban kita untuk menjaga kita dari virus corona yang sedang merebak saat-saat ini. Dan harus kita akui, kadangkala kita menjadi jenuh, kadangkala kita menjadi bosan, bahkan kita kadangkala menjadi sangat-sangat tersiksa menggunakan masker. Maunya kita berjalan keluar tanpa masker, kita bebas menghirup udara dengan sebebas-bebasnya pada saat kita keluar rumah. Ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang rindu mengalami kemerdekaan secara jasmani. Dan saya percaya secara rohani kita pun rindu mengalami kemerdekaan. Dan saya percaya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemerdekaan atas dosa kita telah lunas dibayar oleh darah Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang merdeka secara rohani. Kalau saudara belum yakin akan hal itu saudara harus merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya di dalam kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Untuk itu saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 15. Satu perikop dengan judul kemerdekaan Kristen. Saya akan bacakan buat saudara. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga ia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan lagi batu sandungan. Baiklah mereka yang mengasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Sebab seluruh hukum Taurat tercatat dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Saudara, yang menarik di dalam pemberitaan firman Tuhan melalui pembacaan perikop pada hari ini adalah kemerdekaan Kristen. Jemaat di Galatia, ada satu pergumulan yang dialami oleh Paulus, bagaimana orang-orang yang ada di jemaat Galatia, khususnya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, tetapi mereka memiliki pengertian yang berbeda dengan apa yang diajarkan Paulus. Mereka masih mensyaratkan orang-orang yang bukan dari latar belakang Yahudi, orang-orang dari Yunani dan yang lainnya, pada saat mereka percaya Kristus, mereka harus disunat. Dan Paulus memberikan surat penegasan kepada jemaat di Galatia bahwa kalau Kristus sudah memerdekakan kamu, kamu sudah benar-benar merdeka. Saudara, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Seperti Galatia 5 ayat 1 yang tadi sudah kita bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah dimerdekakan, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Kristus. Sehingga Galatia 5 ayat 1 memberikan nasihat kepada kita untuk berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kalau kita sudah merdeka, tentunya kita punya pilihan di dalam hidup kita. Apakah di dalam kemerdekaan yang kita jalani, kita hidup di dalam ketaatan, atau kita hidup di dalam ketidaktaatan? Itu pilihan kita. Tetapi saya percaya saudara dan saya punya kerinduan pada saat kita mengerti bahwa kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kita sudah menjadi hamba-hamba kebenaran. Kita mau hidup di dalamnya. Kita mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena itulah kita dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam ketaatan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Ada 3 kebenaran Alkitabiah yang memampukan kita hidup di dalam ketaatan. Poin yang pertama, saudara, kemerdekaan dalam Kristus adalah anugerah terbesar. Haleluya. Saudara, kita harus mengerti bahwa apa yang kita terima dari Kristus adalah anugerah di dalam hidup kita. Dan hanya Kristus yang memberikan kemerdekaan yang sejati di dalam hidup kita. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat memberikan kemerdekaan yang sejati. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi jelas di sini saudara bahwa hanya Kristus yang memerdekakan kita dari dosa, dari perhambaan terhadap dosa, sehingga kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Kita bebas di dalam Kristus. Kristus membebaskan kita dari perhambaan dosa. Saudara sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Artinya pada saat kita ada di dalam perhambaan dosa, kita adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan sesuatu yang baik pun pada saat kita ada di dalam perhambaan dosa menjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, kita sudah dibenarkan. Puji nama Tuhan, kita sudah memerdekakan dari perhambaan dosa, sehingga kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kristus membebaskan kita dari perhambaan dosa. 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara harus menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, karena saudara sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Saudara, dan kita mengucap syukur bahwa kemerdekaan dalam Kristus diberikan dengan cuma-cuma. Bukan berarti kemerdekaan dalam Kristus adalah sesuatu yang murahan, tetapi ini berarti kemerdekaan dalam Kristus
adalah sesuatu yang tidak bernilai, tidak dapat dicapai oleh manusia, tidak dapat digapai oleh perbuatan manusia. Kemerdekaan dalam Kristus diperoleh dengan iman. Haleluya. Sebab karena kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Sehingga kita harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita dapat hidup di dalam ketaatan? Kalau kita menyadari bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah anugerah yang terbesar, sehingga kita mau hidup di dalam kemerdekaan itu, kita mau hidup di dalam ketaatan, supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Poin yang kedua, saudara, kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitabiah yang memampukan kita hidup di dalam ketaatan. Yang kedua adalah hidup dalam ketaatan menyenangkan hati Bapa. Hidup dalam ketaatan menyenangkan hati Bapa. Kemerdekaan dalam Kristus memberi kita peluang untuk memilih. Saudara, pada saat kita dimerdekakan dari dosa oleh pengorbanan Kristus Yesus, kita memiliki pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Pilihannya adalah kita menanggalkan manusia lama kita, kita mengenakan manusia baru kita, dan kita hidup di dalam ketaatan. Atau kita masih tetap memakai manusia lama kita, dan kita tidak tertarik dengan manusia baru kita, sehingga kita hidup di dalam ketidaktaatan. Yang pasti, saudara, tatkala saudara dan saya telah dimerdekakan di dalam Kristus, kita adalah orang-orang setelah menjadi hamba kebenaran. Kita harus hidup di dalam ketaatan. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pada saat Petrus dan rasul-rasul menghadapi satu tantangan, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menentang kepada mereka, Petrus dan rasul-rasul berkata, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Meskipun resikonya mereka bisa dihukum mati, meskipun resikonya mereka bisa dianiaya, tetapi mereka berkata dengan tegas, ketaatan kepada Allah lebih baik daripada ketaatan kepada manusia. Dan itu menjadi satu pilihan yang sudah diambil oleh Petrus dan rasul-rasul untuk hidup di dalam ketaatan. Hidup taat adalah panggilan hidup orang percaya. Saudara dan saya adalah orang percaya, orang yang sudah menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga panggilan hidup kita bukan hanya menjadi orang Kristen secara KTP, tetapi panggilan hidup kita hidup di dalam ketaatan. Karena dengan cara itu kita dapat menyenangkan hati Bapa. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 2 berkata, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi panggilan orang-orang kudus adalah hidup di dalam ketaatan. Dipanggil menjadi orang-orang kudus, dipanggil menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia, dipanggil menjadi pribadi yang tidak lagi serupa dengan dunia, dipanggil menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Karena kita mengerti, saudara, melalui ketaatan pekerjaan Allah dinyatakan melalui dan bersama kita. Tuhan tidak mungkin memakai orang yang tidak memiliki ketaatan, tetapi melalui ketaatan Tuhan dapat memakai kita secara luar biasa. Dan kalau kita lihat, saudara, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang dipanggil Tuhan secara luar biasa adalah orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Meskipun mereka jatuh bangun di dalam hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa hidup di dalam ketaatan adalah pilihan, panggilan hidup mereka. Dan mereka melakukannya itu, dan Alkitab mencatat orang-orang seperti itulah
orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Pada saat Yunus dipanggil Tuhan untuk mengabarkan berita ke Niniwe, sebetulnya Yunus enggan untuk memberitakan kabar itu kepada orang-orang Niniwe karena mereka sangat jahat. Tetapi pada akhirnya saudara, seperti Yunus 3 ayat 10 berkata, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka, yaitu orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Melalui ketaatan, pekerjaan Allah dinyatakan melalui dan bersama dengan kita. Pada saat Yunus tidak taat, akhirnya 3 hari dia ada di dalam perut ikan. Tetapi pada saat Yunus dikeluarkan dari perut ikan, Yunus pada akhirnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia mengabarkan berita kepada orang-orang Niniwe, dan orang-orang Niniwe menerima berita itu, mereka bertobat. Pada akhirnya Tuhan menyesal telah merancangkan malapetaka kepada orang Niniwe, dan ia pun atau Tuhan tidak jadi melakukannya. Sehingga kita mengerti melalui ketaatan, pekerjaan Allah dinyatakan melalui dan bersama dengan kita. Kalau saudara rindu, saudara dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Karena melalui ketaatan kita dapat dipakai Allah secara luar biasa. Poin yang ketiga, kebenaran Alkitabiah untuk kita mampu hidup di dalam ketaatan. Kita harus mengerti bahwa hidup dalam ketaatan memberi dampak. Pada saat kita hidup di dalam ketaatan, kita berdampak bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang-orang sekitar kita. Hidup taat mengubah diri dan orang lain. Haleluya. Kisah Para Rasul 9:39 berkata, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Ini merupakan satu kisah bagaimana Dorkas dibangkitkan oleh Petrus. Dan pada saat Dorkas mengalami kematian, banyak janda yang datang berdiri di dekat mayat Dorkas sebagai satu penghormatan kepada Dorkas, karena pada saat Dorkas hidupnya memberkati orang-orang sekitarnya. Dorkas hidup di dalam ketaatan sehingga ia berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Ia melakukan apa yang ia dapat kerjakan. Ia membuat jubah, ia membuat baju dan diberikan kepada janda-janda yang membutuhkannya saat itu. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada hal tersebut, dan dia melakukannya karena dia tahu pada saat dia melakukannya ia dapat menyenangkan hati Bapa. Dorkas hidup di dalam ketaatan sehingga mengubah dirinya menjadi seorang murid, bukan hanya pengikut, tetapi menjadi seorang murid Tuhan. Dan Dorkas berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Banyak janda-janda berkata kepada Petrus bagaimana ia diberkati oleh kehidupan Dorkas, memperlihatkan jubah-jubah yang dibuat Dorkas kepada Petrus. Dan melalui kehidupan Dorkas, orang-orang di sekitarnya boleh mengenal bagaimana Allah yang luar biasa itu menginspirasi kehidupan mereka melalui kehidupan Dorkas. Cara mudah merubah dunia adalah dengan merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Kalau saudara rindu mengubah orang lain menjadi pribadi yang luar biasa, saudara harus lebih dahulu mengubah hidup saudara menjadi pribadi yang luar biasa, sehingga orang lain melihat saudara dan mereka mau hidup sesuai dengan teladan kita. Jadi ketaatan kita, saudara, memberkati orang lain. Haleluya. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kristus taat di dalam hidupnya, dan
melalui ketaatannya, ia memberi dampak bagi dunia ini. Orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan hidup yang memperoleh hidup yang kekal. Artinya, ketaatan Kristus terhadap rancangan Bapa membuat dampak yang luar biasa. Saudara dan saya menjadi pribadi yang diselamatkan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Ketaatan kita memberkati orang lain. Haleluya. Saudara, kalau ketaatan kita memberkati orang lain, bukankah kita rindu hidup ketaatan kita bukan hanya pada saat kita ada di gereja, tetapi di luar gereja, dimanapun kita berada, kita hidup di dalam ketaatan. Dan bagaimana caranya saudara kita menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang hidup di dalam ketaatan? Kalau kita mengerti hidup dalam ketaatan memberi dampak yang luar biasa bagi diri saudara dan bagi orang-orang sekitar saudara. Haleluya. Ketaatan kita mengubah hati Bapa. Saudara, ternyata ketaatan kita dapat mengubah hati Bapa. 2 Raja-Raja 20 ayat 3 berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, pada saat itu Hizkia sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi masalah secara jasmani. Ia mati, ia harus mati. Ia mati karena sakitnya. Tetapi ia berdoa kepada Tuhan dengan sangat. Sehingga pada saat Hizkia berdoa seperti itu, pada akhirnya Tuhan menjawab Hizkia, dan ia diberikan kesempatan untuk hidup 15 tahun lagi. Haleluya. Ketaatan Hizkia di dalam hidupnya mengubah hati Bapa. Saya percaya kita adalah orang-orang yang rindu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita orang-orang yang berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita rindu hidup kita menjadi hidup yang menginspirasi orang-orang sekitar kita. Mari kita hidup di dalam ketaatan, karena dengan cara itu kita dapat memberi dampak bagi orang-orang sekitar kita. 3 poin ini memampukan kita untuk kita boleh menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan. Poin yang pertama adalah kemerdekaan Kristus adalah anugerah terbesar. Poin ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita bukan hanya menghargai kemerdekaan di dalam Kristus, tetapi mengisi kemerdekaan itu dengan hidup di dalam ketaatan. Kalau kita menyadari anugerah terbesar dalam hidup kita adalah kemerdekaan di dalam Kristus, maka kita mengisi kemerdekaan itu di dalam hidup dengan ketaatan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan menyenangkan hati Bapa. Saudara dapat menyenangkan hati Bapa bukan pada saat engkau mempersembahkan persembahan yang besar, lebih besar dari saudara-saudara yang lain, tetapi pada saat engkau hidup di dalam ketaatan. Dan poin yang ketiga, bagaimana kita mampu melakukan ketaatan, hidup dalam ketaatan. Kalau kita mengerti bahwa hidup dalam ketaatan memberi dampak. Saudara mau memiliki hidup yang berdampak bagi orang-orang sekitar saudara, saudara harus hidup di dalam ketaatan. Biar kebenaran firman ini memberikan kemampuan untuk kita boleh hidup di dalam ketaatan. Karena dengan cara itu kita dapat menang atas setiap pergumulan yang kita hadapi saat-saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang sederhana saat ini. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam ketaatan. Bukan hanya pada hari Minggu, tetapi hari-hari lain, di saat-saat apapun juga, kami boleh membuktikan bahwa kami hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Biar kiranya mereka boleh hidup di dalam ketaatan, sehingga melalui kehidupan mereka, orang-orang sekitar mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin buat firman Tuhan. Sampai jumpa lagi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.